welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfianita. Di video kali ini, aku akan share soal dan pembahasan SKD Kedinasan tahun 2022 pada bagian TWK di part 2, yaitu tentang integritas, nasionalisme, pilar negara, dan bela negara. Kalau teman-teman semua belum nonton yang part 1, aku buat linknya di description box ya. Kalian bisa cek nanti selesai video ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya, agar aku semakin bersemangat. Yuk subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Paradigma pembangunan, C. Falsafah pembangunan, D. Dasar negara, E. Pedoman hidup. Jawabannya adalah B. Paradigma pembangunan. Nah, Pancasila ini sebagai paradigma ya teman-teman, yang mengartikan bahwa Pancasila ini merupakan sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah atau tujuan bagi bangsa dan negara. Itulah disebabkan sebagai acuan, pedoman, dan perencanaan pelaksanaannya. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Salah satu faktor penting utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme di Indonesia adalah A. Budaya, B. Bahasa, C. Pendidikan, D. Lagu kebangsaan, E. Sosial. Jawabannya adalah B. Kenapa bahasa? Karena kesamaan bahasa ini membuat adanya komunikasi ya teman-teman antara sesama manusia atau satu bangsa yang menceritakan akan adanya nasib pada masa dijajah. Jadi ketika dijajah hal yang paling penting itu adalah bahasa. Ini yang mempunyai peran yang paling penting. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 3. Berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan wujud perilaku yang mencerminkan Pancasila, sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Kita lihat lagi soalnya, ini yang ditanyakan adalah berani berkorban untuk kepentingan bangsa. Udah jelas ya teman-teman, kalau yang pertama itu tidak termasuk, yang kedua juga tidak, yang keempat tidak ya teman-teman, yang kelima juga enggak. Yang paling tepat itu adalah yang C. Kenapa yang C? Jadi rela berkorban ini kan masuk ke dalam sila ketiga, yang dimana merupakan salah satu cara atau bentuk dari sikap dan perilaku nasionalisme dari setiap individu untuk mencintai negaranya. Jadi ada rasa untuk rela berkorban dan mencintai tanah air. Dia cocoknya untuk di sila ketiga. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Kalau teman-teman merasa videonya kecepatan, kalian bisa aku munculkan soal, nanti kalian bisa langsung pause terus kalian jawab ya teman-teman. Terus nanti kita bahas bersama-sama. Semoga teman-teman yang menonton ini semoga lulus ya untuk SKD Kedinasan. Amin. Jangan lupa untuk subscribe agar aku semakin bersemangat. Oke, langsung next ke soal nomor 4. Sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada 7 kunci pokok. Yang bukan termasuk dari 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah yang ditanya yang bukan ya teman-teman. Yang ditanya yang bukan. A. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Ini benar ya teman-teman. Ini salah satu kunci pokoknya, yaitu berdasarkan atas hukum. Yang B. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ini juga benar ya teman-teman. Yang C, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Ini juga benar. Presiden adalah negara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Ini juga benar. Yang D adalah sistem konstitusional. Ini juga benar ya teman-teman. Yang salah itu adalah yang E. Jawabannya adalah E, kekuasaan kepala negara terbatas. Aturannya di sini adalah kekuasaan kepala negara tidak terbatas ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang sebagai tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun berdasarkan peraturan kantor, hal tersebut tidaklah diperbolehkan.
maka tindakan Anda adalah A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun kawan-kawan kantor juga melakukannya. Ini langsung kita eliminasi aja ya teman-teman. Ini seharusnya kita nggak boleh ikut melakukannya, ini salah. Yang B, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji di kantor memang kecil. Ini juga salah ya teman-teman, nggak pas. Yang C, terkadang saja melakukan hal tersebut. Ini juga kurang pas. Terkadang saja berarti kan ada keinginan untuk melakukannya gitu. Kalau yang D, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Ini kita simpan dulu. Yang E, tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawabannya yang tepat itu adalah yang E ya teman-teman. Karena kalau misalnya yang D, berusaha semampunya, berarti ada keinginan 50%. Berusaha 50% tidak gitu, masih dia berusaha. Kalau misalnya yang E tidak ingin melakukannya sama sekali, berarti dia sudah bertekad untuk tidak melakukannya. Jawabannya adalah yang E. Ini soal termasuk integritas ya teman-teman, termasuk ke dalam integritas. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Pemahaman ateisme dilarang berkembang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini udah jelas ya teman-teman, jawabannya itu adalah yang A. Kenapa yang A? Ini kita lihat dulu soalnya. Pemahaman ateisme. Ateisme ini adalah sebuah pandangan filosofi ya teman-teman, yang percaya tidak adanya keberadaan Tuhan atau dewa maupun dewi. Jadi dia nggak mempercayai adanya Tuhan. Berarti bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa yang ada pada di sila pertama. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 7 ya teman-teman. Salah satu ancaman pada nasionalisme adalah sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara yang disebut A. Separatisme, B. Sukuisme, C. Terorisme, D. Ekstremisme, E. Vandalisme. Jawabannya adalah yang D. Ekstremisme. Jadi ekstremisme ini adalah tindakan menganut paham ekstrim ya teman-teman. Paham yang sangat keras berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Ini bisa dibilang sifat orang yang keras dalam pergaulan dan kasar ya teman-teman. Dalam bertutur kata dia kasar, sehingga jika dia mengatakan apapun itu termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Nih, sikap keras mempertahankan pendirian ini termasuk dalam jiwa yang ekstrim. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup dan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Ini berarti paham negara integralistik adalah, nah ini termasuk dalam paham apa gitu. Paham integralistik ini yang seperti apa contohnya gitu. Kita lihat langsung di pilihannya. Yang A, membela kaum minoritas. Yang B, tidak memihak yang kuat. Yang C, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat. D, menjaga keamanan rakyat. E, menekankan kepada kewajiban rakyat untuk menghormati pihak lain. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Yang B maksud saya. Jawabannya adalah yang B, tidak memihak yang kuat. Kenapa? Karena tidak mengenal akannya dominasi antara minoritas dan mayoritas. Minoritasnya apa? Minoritasnya seperti tirani ya teman-teman. Contoh maksud tirani itu adalah sistem pemerintahan. Sedangkan mayoritasnya itu bagian-bagian dalam Pancasilanya ini ya teman-teman. Itu yang termasuk dengan paham negara integralistik. Dia tidak memihak yang kuat. Next kita lanjut ke soal nomor 9. Salah satu contoh sikap tanah air di lingkungan sekolah adalah A. Melakukan upacara bendera dengan penuh hikmat. B. Membeli alat elektronik bautan lokal. C. Turut serta dalam pemilihan gubernur atau pemilu. D. Patuh terhadap peraturan lalu lintas. E. Belajar dengan tidak sungguh-sungguh. Jawabannya udah jelas ya teman-teman. Ini jawabannya adalah yang A. Melakukan upacara bendera dengan penuh hikmat. Kenapa? Karena yang ditanya ini kan adalah sikap cinta tanah air di
lingkungan sekolah. Kalau misalnya membeli alat elektronik ini nggak pas. Pemilihan gubernur ini juga tidak pas. Ini kan yang ditanya di lingkungan sekolah. Patuh terhadap lalu lintas ini juga tidak pas. Belajar dengan tidak sungguh-sungguh ini juga kurang pas. Yang tepat adalah yang A. Next kita ke soal yang terakhir nomor 10. Berikut adalah contoh sikap yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kecuali A. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan, B. Memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, C. Tidak memiliki semangat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, D. Mendukung dan aktif agar tercapainya cita-cita, E. Sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan terhadap negara. Kita lihat lagi pertanyaannya. Berikut adalah contoh sikap yang sesuai dengan komitmen kebangsaan. Yang A. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan. Ini benar ya teman-teman. Memiliki komitmen kebangsaan. Yang ditanya adalah kecuali. Fokus ya teman-teman, ini yang ditanya adalah kecuali. Berarti kita cari yang kesalahan tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan. Kita lihat yang B. Memiliki semangat berkorban demi kepentingan bangsa. Ini juga benar ya teman-teman. Yang C. Tidak memiliki semangat berjuang. Ini jelas salah ya teman-teman. Tidak memiliki semangat berjuang. Aturan dia harus memiliki semangat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Kalau yang D ini kita lihat. Mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita. Ini benar. Yang E. Sikap dan perilaku dijiwai oleh kecintaan. Ini juga benar. Jelas jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, segitu dulu untuk soal dan pembahasan TWK di part 2. Semoga semua teman-teman lulus dan masuk ke sekolah kedinasan impian teman-teman semuanya. Amin. Kalau kalian suka, silahkan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.